Kembali lagi di Kabar Kawasan, program berita dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menyajikan informasi terkini seputar riset dan inovasi di berbagai kawasan di Indonesia. Saya, Taurina Eka Kusumawati, akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. 8 Desember 2024 menjadi tonggak penting bagi Badan Riset dan Inovasi Nasional, khususnya Pusat Riset Teknologi Akselerator, karena teknologi DESI 13 akhirnya berhasil mendeteksi berbagai arus untuk pertama kalinya. Saat ini saya sedang berada di lab siklotron DESI 13, yaitu Desain Eksperimental Siklotron di Yogyakarta. 8 Desember 2024 merupakan first milestone kami untuk kegiatan pengembangan siklotron DESI 13, di mana hari itu kami berhasil melihat mendetek pertama kalinya berkas 20 nanoampere yang sudah kami tunggu-tunggu sejak lama. Teknologi siklotron banyak dimanfaatkan untuk bidang kesehatan dan industri. Kedepan, BRIN akan mengembangkan siklotron dengan kapasitas yang lebih besar sehingga pemanfaatannya lebih optimal. Sesuai yang sudah direncanakan dalam program perencanaan, DESI 13 ini nanti akan dimanfaatkan untuk bidang kesehatan, yaitu akan memproduksi radioisotop, serta kemungkinan untuk eksperimen lain di bidang industri juga sangat terbuka. Setelah DESI 13 ini, kami di-challenge seperti itu, untuk what next-nya setelah DESI gitu. Kemudian ada perencanaan untuk siklotron dengan energi yang lebih tinggi lagi, yaitu 30 MeV. Kenapa 30 MeV? Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama terkait teknologi. Ini seperti merupakan challenge bagi kami sebagai beam provider untuk how to develop the beams dengan energi yang lebih tinggi lagi dan dengan teknologi yang tentu saja berbeda dengan DESI 13. Selain itu, dari sisi aplikasi, 30 MeV artinya akan lebih banyak lagi pemanfaatannya. Di bidang medis akan lebih banyak radioisotop yang bisa diproduksi dan harapannya bisa riset radioisotop berkembang dan bisa memenuhi kebutuhan radioisotop dalam negeri. Kemudian ada eksperimen-eksperimen lain yang misalnya untuk material, untuk proton source, untuk neutron source, untuk ilmu hayati yang juga bisa dikembangkan jika menggunakan berkas yang nantinya akan dihasilkan oleh 30 MeV tersebut. Teknologi siklotron penting dikembangkan di Indonesia karena tingginya kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan dari luar negeri. Kami sudah melakukan riset semenjak tahun 2013 terkait dengan siklotron teknologi siklotron. Jadi kenapa kami mengembangkan teknologi siklotron ini? Karena pada waktu itu memang siklotron itu masih sangat sedikit keberadaannya Seperti di rumah sakit itu masih baru ada 2 waktu itu. Namun kebutuhan untuk siklotron ini sangat besar, terutama untuk rumah sakit karena untuk terapi kanker atau deteksi positron emission tomografi, sehingga kebutuhan riset itu sangat dibutuhkan Sementara siklotron itu emang investasinya sangat mahal dan semua yang ada siklotron di rumah sakit pada waktu itu emang dan saat ini pun masih dari luar negeri, sehingga sangat penting bagi kita untuk mengembangkan teknologi siklotron ini dalam rangka untuk penguasaan teknologi siklotron sehingga nanti suatu saat SDM kita mampu untuk maintenance atau mengembangkan siklotron yang lebih baik lagi dengan meningkatkan kandungan lokal yang tinggi sehingga kita bisa memperoleh kemandirian dalam pengembangan teknologi akselerator, khususnya siklotron Ini kegiatan ini awalnya kita melakukan desain bersama dengan, tentu saja kami tidak melakukan desain sendiri, tentu kita mengundang expert, salah satunya adalah expert dari Korea yang emang mereka punya histori pengembangan siklotron yang cukup baik, yang cukup menarik, yaitu mereka mengembangkan siklotron dari 1 MeV sampai 30 mega elektron volt dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kunci penting dalam pengembangan teknologi siklotron adalah kemampuan maintenance dan desain komponen. Untuk dapat mencapai kemandirian pengembangan teknologi siklotron, sumber daya manusia Indonesia perlu menguasai kemampuan tersebut. Proses pengembangan teknologi ini kami awali dengan mendesain, kemudian kita dari komponen-komponennya misalnya magnet, RF, sampai dengan sumber ion. Jadi
Sampai saat ini alhamdulillah kita sudah memiliki pengalaman dalam hal mendesain magnet, terutama magnet. Nah, kedepannya dengan pengembangan keberhasilan mengembangkan teknologi RF ini, harapannya nanti teknologi itu sudah ada di Indonesia sehingga kita bisa mengembangkan teknologi komponen RF tersebut. Selain itu juga komponen lainnya yaitu sumber ion. Tahap sekarang kita masih menggunakan sumber ion internal. Nah, kedepannya nanti kita bisa menggunakan sumber ion tipe eksternal, ya, di mana dengan sumber ion tipe eksternal itu akan memungkinkan untuk menghasilkan sumber arus yang lebih besar. Kemarin kita alhamdulillah mendapatkan dana untuk mendapatkan salah satu komponen pemercepat yaitu generator RF, di mana generator RF itu untuk mensuplai power energi atau power ke siklotron untuk pemercepatnya sehingga bisa mempercepat ya. Kemarin kita berhasil memperoleh arus transfer daya bisa terlaksana, namun kita masih perlu dengan arus yang sangat kecil, namun kita perlu untuk mengoptimasi lagi supaya mendapatkan arus yang lebih besar dan keberulangannya bisa terus-menerus. Tahun ini alhamdulillah siklotron baru kemarin kita memperoleh arus, tapi itu masih baru tahap awal ya, jadi masih perlu pengembangan atau optimasi lebih lanjut karena kita harus mengulangi keberulangan dari perolehan arus berkas tersebut. Nah, itu yang sekarang kami sedang usahakan untuk memperoleh keberulangan untuk mendapatkan arus berkas lagi. Dalam tahap uji arus, PRTA BRIN didampingi expert dari EAEA untuk mengapresiasi hasil kerja tim pengembang siklotron. Congratulations on your DAISY 13 cyclotron beam getting acceleration. That is the result of the BRIN's researchers' efforts. It takes a long time. That is the normal situation to get the 1 MeV 29 nanoampere getting the beam, even though it takes a long time, but soon they will have the 13 MeV and 10 microampere soon. This situation is very near to Korea. In our experience, for getting the 1 MeV in Korean cyclotron, it took for 5 years. And then after 2 years, we got the 13 MeV, and just 2 years later, we got the 30 MeV and 300 microampere larger cyclotrons. First step is very important. For the first steps, BRIN's researchers, they have made harder efforts for a long time. Demikian liputan kabar kawasan kali ini. Saya, Taurina Eka Kusumawati, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.